Konsep dasar string. String adalah kumpulan karakter berupa huruf, angka, simbol, spasi yang digunakan untuk menyimpan serta memanipulasi teks dalam program. String biasanya diapit oleh tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda. Contohnya, yang pertama diawali dengan tanda kutip ganda, halo dunia, dan diakhiri dengan tanda kutip ganda lagi. Contoh kedua diawali dengan tanda kutip tunggal, 1, 2, 3, 4, 5, dan diakhiri dengan tanda kutip tunggal. Deklarasi dan inisialisasi string. Yang pertama, sisa string. Disimpan sebagai array dari karakter char, yang kemudian diakhiri dengan karakter null. String jenis ini biasanya dideklarasikan menggunakan tanda kurung siku. Contohnya, yang pertama deklarasi tanpa inisialisasi. Artinya kamu membuat array berisi 10 karakter, tetapi belum diisi nilai apapun. String ini masih kosong dan belum memiliki karakter null, jadi belum bisa dianggap sebagai string yang valid sampai diisi. Yang kedua, deklarasi dengan inisialisasi langsung. Di sini, string contoh otomatis disimpan sebagai C, O, N, T, O, H, dan diakhiri dengan 0. Namun, jumlah karakter contoh adalah 6, ditambah 1 untuk 0, jadi seharusnya ukuran array minimal 7, bukan 6. Kalau tidak, akan terjadi overflow. Yang ketiga, deklarasi otomatis tanpa ukuran. Pada bentuk ini, kompiler akan menghitung ukuran array secara otomatis, yaitu jumlah karakter ditambah 1 untuk 0. Jadi, ukuran arraynya otomatis menjadi 7 elemen. Yang terakhir ada inisialisasi karakter per karakter. Setiap karakter dimasukkan satu persatu, dan kamu menambahkan sendiri karakter 0 di akhir. Jika 0 tidak ditambahkan, maka array ini tidak dianggap sebagai string yang sah karena tidak memiliki penanda akhir. Yang kedua, string modern. Sebuah tipe data khusus string yang lebih fleksibel dan mudah digunakan, yang dimana harus menambahkan header sebagai berikut. Contohnya, yang pertama deklarasi tanpa nilai awal. Ini membuat variabel string kosong bernama-nama. Belum ada isi di dalamnya, tapi sudah bisa langsung digunakan. Yang kedua, deklarasi dengan nilai awal. Langsung memberi nilai awal pada variabel nama. Ini cara paling umum digunakan karena ringkas dan jelas. Yang ketiga, deklarasi dan pengisian setelahnya. Artinya string nama dibuat dulu, lalu nilainya ditambahkan belakangan. Keuntungan cara ini adalah bisa menunda pemberian nilai, misalnya ketika data berasal dari input pengguna. Yang terakhir ada menyalin string lain. Di sini string B akan berisi teks yang sama seperti A, yaitu halo. Proses penyalinan ini langsung dan aman. Tidak perlu memakai fungsi khusus seperti strcpy pada sisa string. Materi selanjutnya yaitu input dan output string. Input string merupakan proses memasukkan teks dari pengguna, sedangkan output string untuk menampilkan teks ke layar. Yang pertama, sisa string. Sisa string menggunakan array karakter berupa char tanda kurung siku dan fungsi input atau output standar seperti cin, cout, atau gets atau puts. Contohnya, karakter nama 30. Artinya kamu membuat array karakter dengan kapasitas 30 huruf. Cin nama digunakan untuk input, tetapi sin hanya membaca sampai spasi pertama. Misalnya jika kamu mengetik kelompok 5, yang tersimpan hanya kelompok. Untuk membaca satu kalimat lengkap dengan spasi, harus menggunakan fungsi cin getLine nama 30 agar seluruh kalimat terbaca. Cin hanya membaca kata pertama sebelum spasi, sedangkan untuk membaca kalimat lengkap menggunakan fungsi cin getLine. Yang kedua, std string. Tipe data std string lebih mudah digunakan untuk operasi input dan output, di mana bisa menggunakan cin, getLine, dan cout secara langsung tanpa perlu menentukan ukuran array. Contohnya, yang pertama, input satu kata. String nama membuat variabel string tanpa menentukan ukuran.
ukuran akan menyesuaikan otomatis sesuai panjang input. CI nama berfungsi sama, membaca input sampai spasi pertama saja. Namun keunggulannya adalah tidak perlu menentukan kapasitas array karena stdstring mengatur memori sendiri. Kedua yaitu input kalimat atau mengandung spasi. String kalimat, baris ini membuat variabel bernama kalimat yang bertipe string. Variabel ini digunakan untuk menyimpan teks atau kalimat yang diketik oleh pengguna. Cout, masukkan kalimat. Baris ini digunakan untuk menampilkan pesan ke layar agar pengguna tahu harus mengetik sesuatu. GetLine sin kalimat, inilah bagian penting dari program. Fungsi getLine digunakan untuk membaca satu baris penuh teks dari input pengguna, termasuk jika di dalamnya ada spasi. Cout kalimat Anda, bagian ini digunakan untuk menampilkan kembali apa yang sudah diketik oleh pengguna. Jadi, getLine sin variabel string digunakan untuk membaca teks lengkap hingga pengguna menekan Enter. Contoh penerapan input dan output string. Include IOStream memasukkan validitas input atau output standar. Input string mendefinisikan tipe stdstring dan fungsi terkait. Using namespace std membebaskan dari penulisan std berulang sehingga cukup pakai string cin dan cout. int main titik masuk program. Fungsi main mengembalikan int pada akhir eksekusi. String nama depan nama belakang itu stdstring adalah kelas yang menangani teks yaitu dinamis dan ukuran menyesuaikan isi. Tidak perlu menentukan kapasitas awal. Cout nama depan. Saudara singgung anjing. Apa sih ini maksudnya? Cout nama masuk. Jadi cout masukkan nama depan itu nanti ditampilkan teks ke layar. Cin nama depan itu membaca input dari pengguna sampai whitespace pertama yaitu spasi, tab atau nullline. Jadi jika pengguna mengetik Budi, maka nama depannya adalah Budi. Jika pengguna mengetik Budi Santoso, maka nama depannya adalah Budi. Sisanya tetap buffer input. Cout masukkan nama belakang. Sama mekanismenya, membaca token berikutnya sampai whitespace. Jika buffer masih berisi kata miss karena pengguna sebelumnya memasukkan dua kata, cin akan langsung mengambil token tersebut tanpa menunggu input lagi. String nama lengkap sama dengan nama depan plus spasi plus nama belakang. Itu operator plus pada stdstring melakukan konkatenasi. Hasilnya sebuah string baru yang isinya nama depan diikuti satu spasi lalu nama belakang. Contoh nama depan Budi, nama belakang Santoso, maka nama lengkapnya adalah Budi spasi Santoso. Pada slide ini, kita akan membahas beberapa operasi dasar yang sering digunakan pada tipe data string. Yang pertama, menghitung panjang string menggunakan fungsi length. Fungsi ini digunakan untuk mengetahui jumlah karakter yang ada di dalam string, di mana cara kerjanya dengan membaca seluruh elemen karakter dalam string dan menghitung banyaknya karakter tersebut. Nilainya berupa tipe data, yaitu bilangan bulat tanpa tanda. Yang kedua, itu ada menggabungkan string atau concatenation. Kita bisa menggunakan operator penjumlahan atau fungsi append, di mana operator penjumlahan dengan tanda plus
digunakan untuk membuat string baru hasil penggabungan. Sedangkan append digunakan untuk menambahkan string lain ke akhir string yang sudah ada. Yang ketiga, membandingkan string menggunakan operator seperti yang ditampilkan di atas. Digunakan untuk membandingkan urutan alfabet, di mana memiliki fungsi utama untuk memeriksa apakah isi dua string sudah sama, berbeda, atau membandingkannya secara alfabet. Yang keempat, itu mengakses karakter dalam string menggunakan tanda kurung siku. Kita bisa mengambil atau mengubah karakter tertentu berdasarkan posisi indeksnya. Perlu diingat bahwa indeks selalu dimulai dari angka 0. Jadi, karakter pertama dari string berada di posisi ke-0. Yang kelima, menyalin string menggunakan tanda sama dengan atau disebut dengan operator penugasan. Operasi ini digunakan untuk menyalin isi string dari satu variabel ke variabel lain. Hasil salinannya memiliki nilai yang sama, tetapi merupakan salinan terpisah, bukan merupakan referensi yang sama. Berikut ini merupakan contoh program operasi dasar string. Pertama, include iostream. Include string digunakan agar kita bisa menggunakan tipe data string using namespace standar (2). In main, buka kurung kurawal, string nama depan menampung nilai Budi (2), string nama belakang menampung nilai Santoso (2), lalu menggabungkan string nama lengkap menampung nilai nama depan n tanda kutip 2, n nama belakang (2), cout nama lengkap, nl(2), di mana dua variabel nama depan dan nama belakang dibuat untuk menyimpan nama. Lalu, operator penjumlahan digunakan untuk menggabungkan string, di mana outputnya Budi Susanto, cout untuk menampilkan hasil di layar, dan NL untuk membuat baris baru. Lalu, menghitung panjang string. Cout kutip 2 jumlah karakter nama lengkap length NL(2). Di sini length merupakan fungsi untuk menghitung jumlah karakter dalam string, termasuk spasi. Semisal hasil outputnya adalah Budi Santoso, karena spasinya juga dihitung, jadi punya jumlah karakter 12. Lalu membandingkan string. If jika nama depan true Budi, cout nama depan sesuai NL(2). cout nama depan tidak sesuai NL(2). Di sini operator perbandingan digunakan untuk membandingkan dua string. Jika isinya sama, maka program menampilkan nama depan sesuai. Jika tidak sama, maka bagian else dijalankan. Lalu mengakses karakter. Cout huruf pertama, nama belakang indeks 0 NL(2). Nama belakang indeks 0 artinya kita mengambil karakter pada posisi ke-0, yaitu huruf pertama. Karena nama belakang berisi Santoso, maka outputnya menjadi S. Lalu, menyalin string salinan menampung nilai nama lengkap (2). Cout salinan nama salinan NL(2). Di sini kita menyalin isi string dari nama lengkap ke variabel salinan. Jadi outputnya Budi Santoso. Selanjutnya ada manipulasi string sederhana. Di dalam manipulasi string sederhana ada 5 fungsi. Pertama itu ada mencari, kedua itu ada mengambil, ketiga itu ada mengganti, keempat itu ada menukar, dan yang terakhir ada menambahkan. Yang pertama, mencari atau find digunakan untuk mencari posisi indeks kemunculan pertama dari sebuah karakter atau substring di dalam string. Contoh codingannya yaitu di sini ada dua kalimat. Kalimat pertama itu ada kelas A selalu kompak, dan kalimat yang kedua berbunyi Bismillah UAS nilainya A. Terus kita akan mencari di kalimat pertama yaitu kata kompak. Berada di indeks keberapa kata kompak tersebut?
Nah, kita dapat mencari dengan fungsi find dengan cara cout kalimat 1.find dalam kurung tanda petik kompak tutup kurung endl. Nanti codingan tersebut akan membaca kompak ada di indeks keberapa. Nah, outputnya yaitu kompak berada di indeks ke-15. Fungsi yang kedua yaitu mengambil atau substr. Digunakan untuk mengambil atau mengekstrak sebagian dari string berdasarkan posisi awal dan panjang yang diinginkan. Contoh codingannya sebagai berikut. String kalimat 1 yang berbunyi kelas A jago pemrograman. Di sini saya akan mengoutputkan atau mengambil kata jago untuk kita tampilkan. Contoh codingannya yaitu cout kalimat 1 titik substr dalam kurung. Pertama kita mencari indeks keberapa kata jago tersebut. Di sini kata jago berada indeks ke-8. Ya, dan yang kedua kita cari panjang kata jago tersebut. Panjang kata jago yaitu ada 4. Jadinya 8,4. Kita run dan kalimat atau kata jago akan muncul di output. Fungsi ketiga yaitu mengganti atau replace digunakan untuk mengganti sejumlah karakter dalam string dengan string lainnya. Contoh codingannya sebagai berikut. Kita mengambil dua contoh kalimat. Kalimat pertama, semoga presentasi ini membantu, dan kalimat kedua yaitu bismillah UAS dapat nilai A. Di sini kita akan mengganti salah satu kalimat yang di dalamnya akan kita ganti katanya. Contohnya di kalimat 1 kita akan ganti kata membantu menjadi kata menyenangkan. Contoh codingannya kalimat 1 titik replace tanda kurung. Nah, kata membantu ini kita cari terlebih dahulu berada di indeks keberapa. Setelah kita sudah mencari indeks keberapa, kita menghitung membantu ada berapa karakter di dalamnya. Setelah itu, kita ganti dengan kata yang kita inginkan. Contohnya di sini ada kata menyenangkan. Setelah itu, kita cout dan kata membantu akan berubah menjadi menyenangkan. Yang awalnya kalimatnya yaitu semoga presentasi ini membantu menjadi semoga presentasi ini menyenangkan. Dan di contoh kalimat kedua kita akan mengganti kata A dengan kata atau huruf A+. Sama dengan yang tadi, kita replace dan kita mencari indeks A berada di indeks keberapa dan panjangnya A itu ada berapa panjang atau berapa banyak karakternya. Di sini kita akan ganti menjadi A+, dan kita akan cout yang awalnya bismillah UAS dapat nilai A menjadi bismillah UAS dapat nilai A+. Fungsi yang keempat yaitu menukar atau swap. Memiliki fungsi utama yaitu menukar isi atau nilai dari dua objek atau variabel dengan tipe data yang sama. Contoh codingannya sebagai berikut. Variabel kalimat pertama berbunyi semoga presentasi ini membantu, dan variabel kalimat kedua yaitu bismillah UAS dapat nilai A. Nah, fungsi swap ini menukar kedua variabel tersebut yang awalnya kalimat 1 semoga presentasi ini membantu dan kalimat 2 bismillah UAS dapat nilai A bertukar menjadi kalimat 1 bismillah UAS dapat nilai A dan kalimat 2 menjadi semoga presentasi ini membantu. Contoh codingannya yaitu cout kalimat 1 swap dalam kurung kalimat 2. Setelah itu kita cout dan menjadi kalimat 1 berbunyi bismillah UAS dapat nilai A dan kalimat 2 semoga presentasi ini membantu. Fungsi yang kelima atau yang terakhir
yaitu menyisipkan atau insert. Secara umum, fungsi insert adalah operasi fundamental dalam ilmu komputer yang digunakan untuk menempatkan elemen atau data baru ke dalam koleksi, urutan, atau struktur data yang sudah ada. Contoh codingannya ialah, di sini akan saya mengambil contoh di kalimat 2, yaitu Bismillah UAS dapat nilai A. Untuk menyisipkan atau menambahkan kata di antara Bismillah UAS dapat nilai A tersebut, kita menggunakan fungsi insert atau menyisipkan. Langsung ke codingannya, yaitu dengan cara kalimat 2.insert tanda kurung. Kita akan menambahkan kata saat di antara Bismillah dan UAS, yaitu kita mencari indeks terlebih dulu. Kita akan menambahkan saat di indeks keberapa. Di sini berada di indeks ke-10. Dan setelah kita mencari indeksnya, kita koma dan tanda petik menambahkan kata yang ingin kita tambahkan di kalimat tersebut. Di sini kita akan menambahkan kata saat. Setelah itu ketik tutup kurung dan kita cout atau kita run. Outputnya akan berupa kalimat Bismillah saat UAS dapat nilai A. Yang tadinya hanya Bismillah UAS dapat nilai A menjadi Bismillah saat UAS dapat nilai A. Kesimpulannya, string merupakan kumpulan karakter yang digunakan untuk menyimpan dan mengolah teks dalam bahasa C++. Terdapat dua jenis string, yaitu C-style string dan std string, di mana std string lebih mudah, aman, dan fleksibel. Proses input dan output string dapat dilakukan menggunakan sin, getLength, dan cout. Berbagai operasi dasar string seperti menghitung panjang, menggabungkan, membandingkan, dan menyalin string membantu mempermudah mengelola data teks. Selain itu, manipulasi string sederhana seperti find, substr, replace, swap, dan insert memungkinkan modifikasi teks secara dinamis sesuai kebutuhan program. Mungkin itu saja yang kita dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.